יירוטים מעלינו, ואנחנו כאן ולא נותנים לנו להיכנס. שמור עלינו, אדוני! Pemirsa, Amerika Serikat menyerang salah satu jembatan terpenting di Iran. Serangan menewaskan 8 orang dan melukai 95 orang lainnya. Serangan udara Amerika Serikat meruntuhkan jembatan di kota Karaj pada Kamis siang. Jembatan ini adalah jalur penghubung penting menuju Teheran. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 1.050 meter dengan pilar setinggi 136 meter dan salah satu jembatan tertinggi di Timur Tengah. Media pemerintah Iran menyebut jembatan ini dihantam rudal 2 kali dalam selang waktu sekitar 1 jam. The Guardian menyebut 8 orang meninggal dunia dan 95 lainnya terluka. Sementara itu, Iran melancarkan serangan drone dan roket ke pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah Timur Laut. Sebuah roket menghantam pangkalan Khoros di Provinsi Hasakah, sementara serangan drone terjadi pada dini hari dan menyebabkan kerusakan. Dalam serangan drone ini dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa, namun menyebabkan kerugian material. Pesawat tempur canggih milik Amerika Serikat F-15 gagal menghentikan serangan drone milik Iran. Inilah detik-detik saat pesawat tempur Amerika Serikat F-15 gagal mengejar drone milik Iran di atas langit Irak. Pesawat senilai $1 juta ini gagal mencegat drone Shahed 136 Iran yang harganya hanya $20.000. Video ini dilaporkan berasal dari serangan Iran terhadap sebuah perusahaan oli mesin Inggris di Erbil, Irak. Serangan ini menyebabkan kebakaran besar. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth dilaporkan memecat Kepala Staf Angkatan Darat AS Randy George. Selain itu, 4 jenderal lainnya juga dipecat di tengah konflik di Timur Tengah. Di tengah konflik AS, Israel, dan Iran, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth dilaporkan memecat Kepala Staf Angkatan Darat AS Jenderal Randy George. Keputusan ini merupakan upaya Hegseth membentuk ulang struktur kepemimpinan militer. Hal tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara Pentagon Sean Parnell melalui akun resmi media sosial X yang juga di-repost oleh akun resmi Menteri Pertahanan AS. Parnell menyebut George akan pensiun dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat ke-41. Diketahui George menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat sejak September 2023. Selain itu, 2 jenderal lainnya juga dipecat, yakni Kepala Pendeta Angkatan Darat Mayor Jenderal William Green Jr., Pemimpin Komando Transformasi dan Pelatihan Angkatan Darat Jenderal David Hone, kemudian Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal James Minkus, dan Kepala Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat Letjen Jeffrey Cruz. Pemirsa, tentara Israel melepaskan tembakan dan menyerbu sebuah bangunan di Lebanon Selatan. Serangan IDF tersebut diduga menargetkan kelompok Hizbullah. Sebuah rekaman menunjukkan tentara Israel melepaskan tembakan dan menyerbu sebuah bangunan di Lebanon Selatan. IDF diduga melanjutkan serangannya terhadap Hizbullah dari udara, laut, dan darat. Rekaman udara juga menunjukkan ledakan dan kepulan asap tebal setelah serangan terhadap target yang militer gambarkan sebagai target Hizbullah. Tanggal dan lokasi pasti dari video tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen.
Menteri Informasi Lebanon, Paul Morkos, mengatakan bahwa serangan Israel telah menimbulkan dampak pada sistem perawatan kesehatan Lebanon dengan merinci puluhan serangan terhadap fasilitas dan personel medis sejak awal perang. الصحة تحديدا إلى أرقام يعني مفجعة وهي 95 اعتداء مباشر على الطواقم الصحية والإسعافية والطبية بحيث أنه عدد المستشفيات اللي تعرضت للاعتداءات صبح عددها 10 عدد المستشفيات المقفلة قسرا 5 عدد المراكز الإسعافية اللي تعرضت لاعتداء 20 عدد الإسعافات والآليات المتضررة يعني سيارات إسعاف وإطفاء 67 عدد شهداء القطاع الصحي وحده 53 شهيد عدد جرحى القطاع الصحي وحده 137 جريح إضافة إلى دراسة قدمها إلى مجلس الوزراء إضافة إلى العرض يلي تقدم فيه وزير الإعلام ويلي عاد وأكد فيه وذكر بقرار مجلس الوزراء الصادر ب9 تشرين الأول 2025 لجهة درس الخيارات القانونية اللازمة بموضوع حماية الصحفيين. 3 jenazah TNI yang gugur saat bertugas ke Lebanon dipulangkan ke Indonesia. Upacara peringatan digelar untuk menghormati gugurnya 3 pasukan perdamaian asal Indonesia. Major Zulmi Adia, First Sergeant Nur Ikwan, Private First Class Farizal Ramadan. Upacara kehormatan digelar di Bandara Internasional Rafiq Hariri, Beirut, Lebanon. Upacara dihadiri oleh Kepala Misi dan Komandan Pasukan UNIFIL, Mayor Jenderal Diodato Abagnara, dan Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Imran Riza. Ketiga prajurit yang gugur adalah Sersan 1 Muhammad Nur Ikhwan, Kopral Farizal Ramadan, dan Kapten Zulmi Aditya Iskandar. Ketiganya dianugerahi medali PBB dan LAF atas pengabdian mereka yang berdedikasi bagi misi UNIFIL di Lebanon Selatan. This is the hardest moment. We have not only lost peacekeepers, we have lost brothers. They will remain part of this mission, part of all of us. Their sacrifice reminds us of the reality of peacekeeping. UNIFIL is a mission of hope, but also a mission of risk. And it is carried forward by people like them, brave, committed, and selfless. Ketiga jenazah dipulangkan ke Indonesia dan diperkirakan tiba pada hari Sabtu sore. Pemirsa, 3 jenazah anggota TNI yang gugur di Lebanon karena diserang Israel akan diterbangkan Sabtu ke Indonesia. Sementara korban anggota TNI yang terluka sudah membaik. 2026 saya hanya mengupdate perkembangan tentang jenazah daripada 3 prajurit TNI yang telah gugur di UNIFIL. Saat ini sudah berada di rumah sakit Saida yang ada di Lebanon dan sedang pemulasaran jenazah yang rencana akan dikembalikan ke tanah air. Pemberangkatan kemungkinan kalau nggak hari Jumat akan dilaksanakan hari Sabtu karena minimnya penerbangan yang sedang ada saat ini di daerah konflik di Teluk saat ini. Sehingga update berikutnya akan kami sampaikan setelah ada kepastian kapan kepulangan dari jenazah 3 orang prajurit TNI yang telah gugur di Lebanon Selatan. Perawatan yang luka? Perawatannya luka dari 3 prajurit yang dirawat di Rumah Sakit Beirut saat ini sekarang sudah membaik, sudah dalam kondisi. Prajurit TNI dari Kodim 0731 mulai menyiapkan prosesi pemakaman militer bagi almarhum Kopda Farizal Ramadan. Segala persiapan dilakukan di Taman Makam Pahlawan Giripeni untuk memastikan kesiapan lokasi sebelum jenazah tiba di tanah air. Suasana hening menyelimuti Taman Makam Pahlawan Giripeni Wates, Kulon Progo. Sejumlah prajurit TNI terlihat membersihkan area pemakaman, memotong rumput, hingga menentukan titik liang lahat bagi almarhum Kopda Farizal Ramadan. Persiapan ini dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0731 Kulon Progo,
sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi seorang prajurit yang gugur dalam tugas. Rencananya setelah jenazah tiba, Taman Makam Pahlawan akan langsung dimakamkan secara militer. Prosesi pemakaman di Taman Makam Pahlawan Giripeni yang berjarak sekitar 20 km dari rumah duka menjadi penutup perjalanan pengabdian almarhum. Rencananya insya Allah setelah kedatangan beliau akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giripeni. Persiapan yang dilakukan apa saja? Ini sementara kami sedang melaksanakan pembersihan dan penyiapan seperti untuk prosesi pemakaman militer. Pemirsa, suasana haru menyelimuti rumah duka almarhum Kapten Infantri Zulmi Aditya Iskandar di Kampung Cikendal, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Pihak keluarga dan kerabat terus berdatangan untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa. Hingga malam hari ini suasana haru masih menyelimuti rumah duka dari almarhum Kapten Infantri Zulmi Iskandar yang berada di Cimahi, Jawa Barat. Dan memang dari pihak keluarga sendiri masih menunggu kedatangan jenazah untuk nantinya tiba di Indonesia. Dan diperkirakan nantinya jenazah akan tiba pada esok hari sekitar sore begitu. Dan kali ini saya akan coba berbincang dengan salah satu kerabat dari almarhum. Ya, selamat malam Mbak. Ya, selamat malam. Mbak, sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan dengan Mbak siapa? Saya Putri, keponakan dari almarhum Kapten Infantri Zulmi Aditya Iskandar. Saya dari Bekasi. Mbak, boleh diceritakan sedikit mungkin awal tahu ada konflik saat almarhum bertugas ini seperti apa dan tahunya dari siapa, Mbak? Awal tahunya itu hari Selasa siang dan itu dikabarin oleh pihak keluarga kalau Om Zulmi itu gugur dalam ledakan di Libanon. Ya Mbak, mungkin boleh diceritakan sedikit seperti apa sosok almarhum di mata kerabat dan keluarga terdekat? Sosok Om Zulmi itu orang yang sangat penyayang, bertanggung jawab sama keluarga, terus tegas juga dan taat agama sih, dia nggak pernah ninggalin sholat. Baik Mbak. Sementara itu, suasana rumah duka Praka Farizal Ramadan di Sidoarjo, Lenda, Kulon Progo maksud kami, daerah istimewa Yogyakarta sepi pelayat pada Jumat malam. Meski begitu, puluhan karangan bunga dari sejumlah pejabat dan tokoh negara terlihat memenuhi halaman rumah almarhum. Rencananya jenazah Praka Farizal akan sampai di tanah air pada esok hari. Almarhum akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giripeni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya 3 prajurit TNI akibat serangan Israel dalam misi perdamaian di Lebanon. Jokowi menyebut pemerintah tahu apa yang selanjutnya harus dilakukan. Mengucapkan duka cita yang mendalam atas gugurnya 3 prajurit terbaik dari TNI dan semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua dosa diampuni. Ada saran atau imbauan untuk pemerintah itu nggak sih Pak? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya, pemerintah sangat tahulah apa yang harus dilakukan. Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdul Fattah Al-Satari takziah ke rumah duka Kapten Infantri Zulmi Aditya Iskandar, pasukan TNI yang gugur di Lebanon akibat serangan Israel. Atas nama negara Palestina dan rakyat Palestina, Dubes Palestina untuk Indonesia hadir menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga almarhum. Kesedihan atas kehilangan Kapten Zulmi tak hanya menjadi duka keluarga dan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi kehilangan bagi bangsa Palestina. Selain itu, Dubes Palestina Abdul Fattah Al-Satari menyampaikan masjid-masjid Palestina termasuk Masjid Al-Aqsa akan melaksanakan salat gaib. وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في كتابه العزيز: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. باسم سفارة دولة فلسطين لدى أندونيسيا وباسم الجالية الفلسطينية وبمرافقة سنتارا فلسطين أخونا عبد الله غنيم وباسم الشعب الفلسطيني جئنا اليوم لكي نقدم واجب العزاء في أبنائنا وأبنائكم
الشهداء الثلاثة. يقدم العزاء باسم الرئيس الفلسطيني والحكومة والشعب. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki sejarah panjang keterlibatan dalam misi perdamaian bersama UNIFIL. UNIFIL bertugas menjaga Lebanon dari aksi agresi Israel. Pasukan Indonesia selalu menjadi yang terbesar dalam pasukan perdamaian UNIFIL. UNIFIL berada di bawah mandat PBB untuk menjaga Lebanon dari agresi militer Israel. Pasukan ini didirikan oleh PBB pada 19 Maret 1978. Misi UNIFIL adalah membantu pemerintah Lebanon untuk mengembalikan otoritasnya. UNIFIL bersama tentara Lebanon bertugas mengamankan wilayah dari serangan Israel. Indonesia sendiri baru bergabung di UNIFIL pada 2006. Pasukan pertama yang bergabung bernama Kontingen Garuda atau KONGA. Operasi penjaga perdamaian PBB di selatan Lebanon ini terdiri hampir 10.000 personel. Mereka berasal dari 49 negara. Pada Maret 2023, menurut laman PBB, Indonesia mengerahkan 1.090 prajurit